ada dugaan suap yang dikatakan oleh Amin ini? Iya kan, jadi gini, itu kan proses awal ya, awal persidangan ini kita sebenarnya sudah pengen ya menyampaikan ini gitu. Nah, tujuannya ada bahwa jangan sampai ya, ini dugaan ini berlanjut sampai ke tingkat peradilan, ya kan? Nah, apa itu tadi yang disampaikan? Yang disampaikan dalam rekaman itu keinginan kita, dia kan itu dijadikan sebagai bukti sama kita di persidangan ini. Sehingga karena itu dijadikan bukti, maka kita keluarkan, kita putar kan, untuk didengar apa sih isi yang mau disampaikan oleh kita terkait dengan bukti ini. Nah, sama ternyata setelah kita dengar bersama, bukti itu adalah terkait dengan adanya isi percakapan yang diduga ya, itu ada percakapan tadi katanya itu terkait dengan pembicaraan Dewi, saya kalau nggak salah ini Dewi dengan orang yang dia sebutkan itu ditanya. Jadi Dewi dalam percakapan itu kepada seseorang yang bernama atau diduga itu duta intel, katanya itu tadi menyampaikan. Nah, maka dia menjelaskan rekaman itu Anda dapat dari mana? Nah, ternyata rekaman itu didapatkan dari duta intel itu sendiri. Artinya apa? Ada kecocokan fakta di sini. Kecocokan fakta itu kenapa? Bahwa dia punya rekaman percakapan tadi ini kita sebutkan namanya Dewi dan duta intel. Nah, ternyata setelah kita gali lebih dalam konfrontir ya, Anda mendapatkan dokumen ini, percakapan ini dari mana? Didapatkan dari duta intel itu juga. Artinya ada fakta yang sinkron di sini bahwa dokumen itu didapat oleh Nikita dengan orang yang sama berbicara dan orang yang menyerahkan itu kepada Nikita. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Nikita dalam persidangan ini. Tadi saya bilang, gitu, apa yang ingin Anda jelaskan terkait dengan video itu, terkait dengan percakapan itu. Jadi sampaikan bahwa saya sejak awal sudah ditarget, ya. Makanya tadi ada bukti berikutnya, bukti pendukung kita yang sama, itu adalah terkait dengan ini kita lagi tebar-tebar amunisi, gitu ya, menebar amunisi untuk memenjarakan NN, kira-kira begitu di dalam screenshot percakapan itu. Nah, artinya apa? Ini ada fakta yang sinkron kita buktikan dengan percakapan itu. Ya. Nah, maka kami menganggap dengan adanya itu bisa menjadi pertimbangan serius ya bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, karena memang diduga sejak awal ada settingan gitu ya untuk memuluskan rencana seseorang yang ingin memenjarakan memenjarakan kita. Bang Usman, itu percakapan diduga keluarga RG dengan siapa Bang Usman? Dengan duta intel atau dengan siapa Bang Usman? Kenapa? Itu percakapan diduga keluarga RG dengan duta intel atau dengan siapa? Iya, diduga keluarganya dia, dengan? duta intel dengan keluarganya suaminya. Itu tadi yang saya sebut tadi, itu yang disebut Nikita di Dewi namanya. Oh, berarti antar keluarga itu percakapan antar keluarga. Kalau katanya Nikita, Dewi itu keluarganya dari suaminya Reza. Dia nyeting ini semua artinya atau gimana, Bang? Ya saya nggak bisa bilang dia yang nyeting, tapi itulah bukti yang disajikan Nikita. Oke, Bang Usman. Pemeriksaannya kapan Bang di KPK? Pemeriksaannya kapan? Pemeriksaan nanti saya lanjut dulu. Satu lagi, duta intel itu mendapatkannya dari mana Bang Usman? Nah, itu tadi tidak dijelaskan sama Nikita. Tapi katanya Nikita tadi, dia itu orangnya RG gitu. Apakah duta intel itu pada saat itu di lokasi Bang Usman? Pada saat pembicara itu di lokasi atau gimana Bang Usman? Atau dari grup dapatnya? Kenapa? Apa duta intel itu pada saat itu di lokasi atau dia dapat di grup keluarga itu? Jadi gini, ya penjelasannya Niki kan tadi jelas. Dia bilang ini adalah orang yang dulu satu kubu, ya. Mereka ini dulu satu kubu yang duta intel, dulu satu kubu dengan kubunya
RG ini ya. Entah kenapa kira-kira begitu pecah kubu ini. Teng, tiba-tiba berbalik arah. Ya, dia menghubungi mungkin dari orang atau timnya Nikita atau siapa gitu kan. Nah, tiba-tiba dia menyodorkan bukti itu. Ya, dia bilang mau diserahkan. Niki, ini gua mau serahin ini ke lu gitu kira-kira ya. Apa tuh? Ini Niki kaget, lu kan dulu di sono katanya, di kubu sono, kenapa lu tiba-tiba balik ke gua gitu kan. Nah, ternyata itulah yang diserahkan. Oke, satu lagi, Duta Intel itu siap Bang apabila diperiksa di KPK atau Ya makanya tadi proses saya hukum? tanya, Niki bilang tadi di pendiam menjelaskan, apakah itu orang pernah Anda minta untuk bersaksi di sini? Pernah, dia diancam mau dibunuh. Artinya dia nggak bersaksi karena dapat ancaman mau dibunuh. Ya Bang. mungkin itu yang dimaksud Niki, termasuk rekaman tadi apa namanya, termasuk ada yang apa itu tadi yang dibilang Niki mau diancam dibunuh dan sebagainya. Nah ini kan upaya-upaya represif begini kan sebenarnya tidak bagus juga ya. Ya, kalau mau bertarung fair gitu ya, jangan kemudian di belakang mengancam sana sini dan lain sebagainya. Itu kan tadi pengakuannya Niki begitu di persidangan. Dia bilang orangnya mau bersaksi tapi dia takut. Ya. Tapi dia tidak berani untuk datang ke sini karena diancam. Itu keterangan Niki. Nah, sehingga mudah-mudahan tadi keterangan itu ya bisa menjadi pertimbangan yang benar-benar datang ya dari keadilan dari hati nuraninya majelis ini ya, bahwa dia tahu perkara ini bukanlah perkara yang dilakukan oleh Nikita ya, bukan perkara yang Nikita itu punya niat jahat, bukan ya, perkara ini memang perkara yang sudah di setting lah, kalau bahasanya Nikita tadi itu dia bilang ya ini sudah dipersiapkan dari awal dan sebagainya. Dan saya juga pernah ngomong, saya bilang kan ini adalah upaya pembungkaman Nikita. Mulut Nikita ini mau dibungkam ya, supaya Reja ini tidak Niki ini tidak berbicara di media. Nah, dia bagaimana caranya? Ditawarkan melalui siapa? Melalui Mail sampaikan ke Niki dan begitu. Nah, persoalannya di sini adalah tidak adanya keterbukaan. Kalau mau minta tolong baik-baik, ya datang aja dong minta tolong Niki, saya mau minta tolong gini, kan semua bisa dibicarakan gitu. Nah, karena kenapa disampaikan begitu? Setelah penyerahan uang di bulan November 2024, itu jedanya lama, sebulan diem gitu kan, tiba-tiba di pertengahan bulan Desember tiba-tiba ada isu Nikita memeras, Nikita mengancam untuk mendapatkan uang. Ini kan sebenarnya sudah tergambar. Kalau memang dari awal dibilang adalah Nikita orang yang melakukan ancaman, mestinya dari awal itu sudah. Ya kalau tindak pidana ancaman itu tidak ada range waktu terlalu panjang begitu. Itu. Nah itu juga tadi disampaikan oleh ahli juga begitu. Bilang bahwa dalam terkait dengan ini kita mesti ada range waktu yang panjang ya, untuk mempersiapkan ini. Pemerasan itu adalah tindakan yang sudah sudah matang lah kira-kira begitu kan. Nah orang sudah dipersiapkan gini terus dia memeras. Apa ancaman memerasnya? Ancamannya dia harus mempunyai rahasia. Pertanyaan seriusnya, apa rahasia dari Reza ini kepada Nikita, ya kan begitu. Nah, kalau kita lihat fakta persidangan, tidak ada rahasia itu karena produk yang dikatakan dijelek-jelekan itu sudah direview oleh banyak pihak, sudah direview oleh salah satu dokter juga yang aktif ya, kalau saya nggak salah. Nah itu semua sudah dilakukan, Nikita kemudian repost. Pertanyaannya, apa yang dirahasiakan, apa yang menjadi rahasia penting dari dari Reza ini kepada Nikita sehingga dia berupaya keras mencari tahu bagaimana supaya caranya bisa dibantu oleh Nikita.
Itu. Oke, udah Terima sekian kasih, Bang. Bang.